udah janjian nih pas istirahat. Terus kita di sini mau melakukan pengukuran. Kemarin kita kan udah mengukur diameternya. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih baik kita ukur lagi kali ya dari awal. Oh iya kak, ini kak uang logamnya. Nah, cara menggunakannya simpel nih. Kita bisa buka jangka selangnya dengan menarik seperti ini. Lalu kita letakkan objek yang akan kita ukur diameternya. Berhubung kita akan mengukur diameter luar, maka kita menggunakan rahang bagian dalam. Oke, seperti ini ya, kita jepit bendanya. Kita kunci supaya bendanya tidak bergeser. Lalu kita langsung baca hasil pengukurannya. Kita lihat skala utama yang mendekati angka 0. Kalau kita lihat di sini diameternya itu 2,6 cm. Kalau cara menggunakan rahang luar gimana kak? Coba sini. Nah, kita contohkan ya, misalnya menggunakan benda ini. Kita mau ukur nih diameter dalam dari benda ini. Seperti biasa, kita tarik rahangnya, kita masukkan rahang luarnya, lalu kita tarik sampai benar-benar terkunci. Kita kunci agar benda tidak bergeser. Nah, setelah itu kita tinggal baca nih skalanya. Kalau kita lihat di sini, untuk skala utamanya itu tepat berhimpit 2,6 dan skala minusnya tepat berhimpit pada angka 0. Jadi diameter dalam benda ini yang kecil itu adalah 2,6 cm. Nah, selanjutnya kita mau mengukur ketebalan dari uang logam yang kemarin kalian temukan. Untuk mengukur ketebalan tersebut, kita menggunakan alat ukur yang namanya micrometer screw. Ada yang mau coba mengukur ketebalan dari logam ini? Saya Oke, yang pertama pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Ya, setelah itu silinder putarnya kita putar agar rahang gesernya itu bisa bergeser. Cukup. Setelah itu kita letakkan benda di antara rahang tetap dan rahang geser. Nah, kita putar hingga menghasilkan skala. Ketika sudah dirasa pas, maka kita kunci. Setelah itu kita bisa membaca hasil pengukurannya. untuk hasil pengukurannya itu adalah 0,2 ditambah 0,45, hasilnya 0,65 mm. Selanjutnya, kita akan mengukur massa dari uang logam yang kalian temukan. Nah, kita bisa menggunakan yang ini, neraca Bauhaus. Siapa yang mau coba? Boleh saya aja kak? Ya, silahkan. Nah, mula-mula sebelum kita mengukur berapakah massa suatu benda tersebut, kita harus pastikan terlebih dahulu lengan ini tepat berada pada garis kesetimbangan. Jika tidak tepat berada pada garis keseimbangan, kita bisa mengkalibrasinya dengan cara memutar ke belakang maupun ke depan sampai benar-benar pada garis kesetimbangan. Jadi setelah seimbang, kita bisa langsung meletakkan benda pada piringan benda. Lalu kita bisa geser-geser lengannya. Bisa mulai dari desimal maupun dari ratusan. Kita mulainya dari desimal terlebih dahulu saja ya. Sampai benar-benar seimbang. Apakah seimbang? Masih kurang kak. Oke, selanjutnya yang satuannya. Bagaimana? Pas. Kalau sudah benar-benar pas, maka tinggal kita baca. Bacanya dengan cara menjumlahkan antara lengan satuan dengan lengan desimal. Nanti hasilnya berarti menggunakan satuan gram. Dari hasil di sini 8,9 gram kak. Jadi berdasarkan pengukuran menggunakan neraca Bauhaus menghasilkan 8,9 gram. Tapi apakah hasilnya akan sama ketika kita menggunakan neraca digital? Ayo kita coba. Siapa mau coba? Aku kak. Untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan neraca digital, pastikan layar tepat menunjukkan 0,0 atau 0. Nah, setelah itu letakkan benda pada piringan untuk mengukur massa benda itu. Selanjutnya, tinggal kita baca hasil pengukurannya.
Jadi, dari sini kita dapat membaca hasilnya adalah 8,7 Kak. 8,7 gram. Tapi Kak, kenapa hasilnya beda antara neraca digital sama neraca Ohaus? Kenapa berbeda? Karena semua alat itu memiliki tingkat ketelitiannya masing-masing. Itu alasannya. Jadi, dari serangkaian pengukuran yang telah kita lakukan, dalam hal ini adalah membuktikan mengenai besaran pokok, untuk koin ini, panjang diameternya yang paling tepat adalah menggunakan jangka sorong. Sedangkan untuk ketebalannya, kita bisa mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Untuk masanya, tadi kita coba menggunakan neraca Ohaus dan neraca digital. Dan hasilnya yang lebih akurat adalah neraca digital. Demikian langkah-langkah yang telah kita tempuh dalam pengukuran. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian kemarin. Dan juga bisa bermanfaat ya tentunya untuk kalian semua.